beranggotakan 1. Rizal Gilang, NIM 11 dan 2. Rizal NIM 2019 360. 3. Nurul Widi 2019 11383. 4. Kiki Adistia NIM 2019 11385. 5. Dinda Bidadari NIM 2019 11390. 6. Lydia Berliana NIM 2019 11391. 7. Fitrotul Aulia NIM 2019 11403. 8. Yulia Rahmawati NIM 2019 405. 9. Dia Putri Rahmayanti NIM 2019 406. 10. Bagus Rama NIM 2019 413. Akan mempresentasikan materi tentang merencanakan dan mempersiapkan negosiasi. Next. Topik bahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu 1. Negosiasi dalam bisnis. 2. Tahapan bernegosiasi. 3. Keterampilan negosiasi. 4. Tipe dan peran negosiator. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Silakan. Negosiasi. Definisi negosiasi menurut ahli. Pertama, negosiasi merupakan suatu proses komunikasi antara dua pihak yang mempunyai tujuan dan sudut pandang sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan mengenai masalah yang sama. Case negosiasi proses di mana paling sedikit ada dua pihak dengan berpresentasi kebutuhan dan motivasi yang berada mencoba untuk bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat dikemukakan bahwa suatu proses negosiasi selalu melibatkan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, mencari suatu kesepakatan kedua belah pihak, dan mencapai tujuan yang dikehendaki bersama kedua belah pihak yang terlibat negosiasi. Tujuan negosiasi. Tujuan dari negosiasi adalah menemukan suatu kesepakatan kedua belah pihak secara adil dan dapat memenuhi harapan atau keinginan kedua belah pihak. Dalam hal ini, tidak ada satupun pihak yang merasa dikalahkan atau dirugikan akibat adanya kesepakatan bernegosiasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai kesepakatan negosiasi yaitu ada 5. Yang pertama, persiapan yang cermat. Yang kedua, presentasi dan evaluasi yang jelas mengenai posisi kedua belah pihak. Yang ketiga, keterampilan pengalaman, motivasi, pikiran yang terbuka. Yang keempat, pendekatan yang logis untuk mempertahankan hubungan yang baik. Yang kelima, kemauan untuk membuat konsensi melalui kompromi. 2. Tahapan negosiasi. 1. Tahap perencanaan. Negosiasi atau negotiation objective. Apa hasil yang diharapkan dalam bernegosiasi? Strategi negosiasi. Negotiation strategi merupakan cara aktif untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Proses negotiation proses merupakan suatu proses awal yang diharapkan mampu menghasilkan suatu kesepakatan. 1. Tahap perencanaan.
Strategi negosiasi. Strategi kooperatif, sasaran kesepakatan kedua belah pihak, memakai solution, mempercayai pihak lawan. Strategi positif, sasaran strateginya mengalahkan lawan, tidak mempercayai lawan dan siap bertarung, menuntut sebuah konsesi, menegaskan posisi, dan melancarkan tekanan. Strategi analisis, filosofinya bahwa seseorang negosiator adalah pemecah masalah, bukan seorang petarung. Berusaha kreatif menuju bersama-sama, menggunakan kriteria yang objektif dalam mengambil keputusan. Tahap perencanaan. Proses negosiasi dibagi menjadi 6. Yang pertama persiapan, yang kedua kontak pertama, yang ketiga konfrontasi, yang keempat konsiliasi, yang kelima solusi, dan yang keenam pasca negosiasi. Dua, tahap implementasi. Taktik dengan cara Anda, taktik bekerja sama, taktik tidak bertindak apa-apa, dan taktik melangkah ke tujuan lain. Tahap peninjauan negosiasi. Setelah berlangsungnya proses negosiasi, tahapan ini sangat penting bagi negosiator dalam meninjau kembali apa yang sudah dilakukannya selama negosiasi. Alasan mengapa tahap peninjauan negosiasi itu penting ada 3, yaitu yang pertama, untuk memeriksa apakah sudah mencapai tujuan atau belum. Yang kedua, jika tidak, maka hal itu dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman bagi negosiator. Yang ketiga, jika iya, maka pastikan apa yang sudah dilakukan dalam negosiasi itu berjalan dengan baik dan dapat membangun kesuksesan. Kunci dasar bernegosiasi. 1. Persiapan yang baik. 2. Berlatih. 3. Menggambarkan posisi Anda. 4. Membuat usulan atau proposal. 5. Penawaran. 6. Persetujuan. 4. Tipe dan peran negosiator. Menurut Kese, ada 4 tipe negosiator. 1. Negosiator curang. 2. Negosiator profesional. 3. Negosiator bodoh. 4. Negosiator naif. Peran negosiator sebagai 1. Pemimpin atau leader roles. 2. Faktual atau factual roles. 3. Analitis atau analytical roles. 4. Relasional atau relational rules, 5. Intuitif atau intuitive rules. Baik, kami membuka sesi pertama pertanyaan. Sebanyak 5 pertanyaan, silahkan bertanya di kolom chat. Kontak pertama, konfrontasi, konsiliasi, solusi, pasca negosiasi. Nah ini nanti untuk pasca negosiasi biasanya kalau di praktek di lapangan itu apakah menggunakan MOU bisa, terus memakai notaris bisa, atau memakai materai. Biasanya seperti itu kalau di perusahaan. Tapi kalau untuk usaha UMKM UKM terserah ya, apakah menggunakan materai bisa untuk pasca negosiasi ini, apakah perlu pihak ketiga, mungkin saksi-saksi mereka, karena di negosiasi ini kan pasti ada permasalahan ya, permasalahan yang besar pastinya.
Kalau permasalahan kecil mungkin tidak akan dinegosiasikan. Kalau permasalahan pastinya besar, pastinya pihak pertama, pihak kedua memiliki atau menginginkan win-win solution dalam permasalahan ini. Jadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Semuanya bisa menerima. Nah, ini jalan tengahnya biasanya menggunakan tadi itu, ada persiapan, kontak pertama, konfrontasi, konsiliasi, solusi, terus ada pasca negosiasi, hitam di atas putih biasanya. Terus untuk tahap implementasi, taktik, terus taktik cara, taktik bekerja, taktik bertindak, taktik melangkah. Tahapan peninjauan negosiasi, yang pertama bisa memeriksa apakah sudah mencapai tujuan. Jika tidak, hal itu dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman bagi negosiator. Jika ya, maka pastikan apa yang sudah dilakukan dengan baik dan bangun kesuksesan. Itu tahap peninjauan negosiasi. Jadi memang kalau negosiasi, hal yang paling penting memang harus ada persiapan, terus menunjuk. Kalau tidak bisa bernegosiasi, seseorang akan menunjuk atau perusahaan akan menunjuk tim negosiator untuk melakukan negosiasi. Hal penting dalam keterampilan negosiasi, yang pertama persiapan, negosiasi, strategi dan teknik, kompromi, menghindari kesalahan taktis. Terus kunci dasar bernegosiasi, persiapan yang baik, berlatih, menggambarkan posisi Anda, membuat usulan proposal, penawaran, persetujuan. Nah ini persiapan yang baik ini pastinya kondisi fisik dan mental harus dipersiapkan dengan baik. Terus kalau masalah berlatih memang harus sejak dini ya. Tidak bisa seorang negosiator itu mak bedunduk ya. Tahu-tahu muncul sebagai negosiator itu nggak bisa. Pastinya harus sejak dini, seperti Mas dan Mbak di bangku kuliah ini, mulai sejak dini harus bisa berkomunikasi dengan baik. Itu kuncinya. Komunikasi dengan baik, berteman dengan yang lebih banyak, teman-temannya tidak hanya satu kelas, di lain kelas juga bisa. Terus berkomunikasi dengan yang lebih tua, bagaimana caranya. Itu mulai berlatihnya di situ. Tidak bisa berlatih itu menggunakan teori saja, nggak bisa, karena praktek dan teori di hal negosiasi ini akan berbeda jauh ya dengan kenyataan di lapangannya nanti. Di sini ada, menurut case ada 4 negosiator. Negosiator curang, negosiator bodoh, negosiator profesional, negosiator naif ya. Ya kita nanti bisa membaca sejarah. Kalau kita bisa bernegosiasi, itu melihat situasi juga yang kita hadapi ya. Seperti kalau Mas dan Mbak membaca negosiator-negosiator ulung pada zaman dahulu ya. Pada zaman kerajaan Cina. Itu negosiator-negosiatornya pada cerdas-cerdas. Jadi pada saat dia menghadapi personalnya, dia menggunakan tipe-tipe ini nantinya. 4 tipe menurut case. Memang kalau negosiasi memang tidak hanya dipraktekkan, tapi kita harus banyak belajar dari sejarah juga ya. Peristiwa-peristiwa, bagaimana menangani kasus-kasus seperti ini, menangani seperti ini, negosiasinya itu seperti apa. Bisa juga Mas dan Mbak memulai belajar itu, yang pertama ya tadi ya, membaca sejarah raja-raja Cina yang dahulu, negosiatornya itu seperti apa. Terus raja-raja di Indonesia juga, negosiatornya seperti apa, itu prakteknya ya, prakteknya.
Karena semua negosiasi, merencanakan dan mempersiapkan negosiasi itu tidak hanya teori aja, tapi harus bisa praktek. Nah ini praktek ini biasanya kalau nggak berlatih memang grogi, gredeg dan sebagainya, malu dan sebagainya. Dan makanya untuk bisa tampil sebagai negosiator, kalian bisa membaca sejarah tanpa mengalami, tanpa harus memulai atau menjalani. Itu lebih baik ya, pelajaran atau pengalaman dari orang lain, bagaimana caranya saya itu mendapatkan ilmu dari mereka tanpa saya mengalami atau saya terkena masalah tersebut. Karena peran negosiator itu kan kalau di case itu kan pemimpin, faktual, analitis, relasional, intuitif. Nah ini teorinya, prakteknya memang semuanya pemimpin, tapi tidak semuanya pemimpin itu bisa negosiator, sebagai negosiator. Dia hanya bisa memberikan policy itu bisa. Nah, timnya ini atau Mas dan Mbak lah ini nantinya menjadi negosiator yang handal, negosiasi. Karena keahlian negosiator itu merupakan keahlian, tidak bisa harus belajar dari teori tapi tanpa praktek dan tanpa pengalaman. Ya meskipun pengalaman tadi ya yang saya jelaskan tidak harus pengalaman dialami, tapi bisa membaca atau melihat pengalaman orang lain dan bisa mengambil hikmah dari itu. Makanya kayak negosiator zaman kerajaan Cina itu, terus kerajaan-kerajaan di Indonesia itu kan handal-handal ya, karena mereka banyak pengalaman, banyak informasi, pintar berkomunikasi. Jadi memang itu merupakan teknik keahlian dalam diri manusia. Kalau tanpa negosiasi memang sulit ya untuk berkembang nantinya perusahaan itu atau usaha Mas dan Mbak. Karena negosiasi itu kan komunikasi, bagaimana berkomunikasi dengan baik, berkomunikasi dengan tepat, sasaran, terus menyelesaikan masalah-masalah ini dengan negosiasi, dengan win-win solution tentunya, gitu ya. Itu kelompok 4 sudah bisa menjawab pertanyaannya. Monggo. Sudah bisa. Ya. Oke, monggo. Saya Fitratul Aulia, NIM 2019-11403, akan menjawab pertanyaan dari Fidela Ardelia Damayanti, NIM 2019-11419. Pertanyaannya, jelaskan maksud dari peran negosiator sebagai intuitif. Negosiator yang berperan intuitif itu harus mampu memunculkan ide-ide dan cara-cara pendekatan baru, pilihan-pilihan potensial dalam bernegosiasi, menunjukkan apa yang penting dan mana yang kurang penting dalam bernegosiasi, mengetahui dan mengaplikasikannya dalam bernegosiasi, serta memahami negosiasi secara utuh atau menyeluruh, dan mengantisipasi apa yang akan dilakukan oleh pihak lawan negosiasi. Bagaimana Mbak Fidela, bisa diterima jawabannya? Ya Mbak, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya pertanyaannya bisa dijawab, silakan. Saya Nurul Widyardiani, NIM 382, akan menjawab pertanyaan dari Nazila Lailatun Nikmah, NIM 2019-11559. Apa manfaat yang diperoleh dari sebuah proses negosiasi di dalam pengertian bisnis resmi? Manfaat yang diperoleh dari sebuah proses negosiasi di dalam pengertian bisnis resmi adalah untuk mendapatkan atau menciptakan jalinan kerjasama antar badan usaha atau institusi ataupun perorangan untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha bersama
Karena terlihat terkendala, maka tercipta sebuah transaksi bisnis yang saling terkait sehingga membuat hidup perekonomian. Makasih. Bagaimana Mbak Nazila? Bisa dimengerti? Mbak Nazila, apa sudah bisa dimengerti jawabannya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya saja ya. Silahkan dijawab. Saya, Kiki Adistia, NIM 385, akan menjawab dari pertanyaan Sita Rahayu Nuraini, NIM 425. Pertanyaannya, bagaimana akibatnya jika negosiasi tidak dipersiapkan dengan baik? Apabila negosiasi tidak dipersiapkan dengan baik, maka akan timbul masalah antara kedua belah pihak karena adanya perbedaan pendapat. Negosiasi yang baik dilakukan oleh seseorang yang tahu dan mengerti kapan harus negosiasi dan kapan harus berhenti berbicara untuk mendengarkan pendapat yang disampaikan pihak kedua. Bagaimana Mbak Sita? Baik, bisa saya terima. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya dijawab. Saya Lydia Berliana Sofia, NIM 2019-11-391, akan menjawab pertanyaan dari Ayu Kinanti, NIM 2019-11-563. Pertanyaannya, bagaimana sikap dan gestur negosiasi secara lisan agar dapat memperoleh hasil yang lebih memuaskan? Sikap dan gestur tubuh kita saat melakukan negosiasi secara lisan untuk mencapai hasil yang memuaskan adalah: 1. Tidak gegabah dalam setiap mengambil keputusan atau tindakan. Yang kedua, adanya sikap toleransi. Dan yang ketiga, mau bekerja sama antara kedua belah pihak agar mendapatkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Bagaimana Mbak Yukianti? Iya, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama. Oke, pertanyaan selanjutnya bisa dijawab. Oke. Saya Fitratul Aulia, NIM 2019-11-403, akan menjawab pertanyaan dari Mbak Puji Rahayu Ningsih, NIM 2019-11-28. Pertanyaannya, apa yang dimaksud negosiator naif dan negosiator bodoh? Dan bagaimana tindakannya sampai-sampai dikatakan negosiator naif dan bodoh? Negosiator bodoh itu adalah negosiator dengan tipe yang tidak berusaha memenangkan kedua belah pihak. Dalam artian, negosiator yang bodoh cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak. Tidak peduli apapun yang dilakukan, negosiator bodoh akan berusaha sekuat tenaga agar tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Tindakan ini tentu saja tidak sesuai dengan negosiasi bisnis, di mana hasil kesepakatan yang diambil haruslah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Selanjutnya, negosiator naif. Negosiator naif yaitu negosiator yang tidak siap dalam bernegosiasi, tidak tahu pokok persoalan yang akan dinegosiasikan, bahkan cenderung percaya begitu saja pada pihak lawan negosiasinya. Negosiator naif tipe ini tidak berusaha untuk memenangkan kedua belah pihak, karena negosiator tipe ini tidak siap dalam bernegosiasi, sehingga percaya saja apa yang dikatakan oleh pihak lawan dalam bernegosiasi. Hal ini tentu saja tidak adil, karena negosiasi dalam bisnis itu mencapai kesepakatan yang bersama dengan kesepakatan yang adil dan tidak merugikan kedua belah pihak. Bagaimana Mbak Puji Rahayu? Jawaban saya Bisa diterima. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Saya Dini Bidadari Saralam akan menjawab pertanyaan dari Clarissa Novia
Restuti, NIM 2019-11-529. Bagaimana cara mempersiapkan strategi dalam negosiasi? Pertama, yaitu persiapan. Sebelum negosiasi dilakukan, maka salah satu pihak harus menentukan tempat dan waktu untuk negosiasinya. Selanjutnya, kedua, melakukan diskusi. Di dalam tahap ini, masing-masing pihak wajib melempar ide, saran, atau yang menjadi masalah utama dalam negosiasi. Ketiga, klarifikasi tujuan. Bisa dengan mengklarifikasi tujuan masing-masing pihak. Misal, pihak A ingin seperti itu, tentu punya tujuan. Begitu juga dengan pihak B. Dengan memberikan klarifikasi, tujuan ini akan membuka pemikiran baru dan solusi yang akan bisa diciptakan dalam negosiasi ini. Keempat, win-win solution. Saling berdiskusi dan mengklarifikasi tujuannya, maka kemudian bisa saling memberikan solusi. Kelima, membuat perjanjian. Jika sudah ketemu win-win solution, maka tahap selanjutnya adalah membuat perjanjian. Perjanjian yang saling mengikat dan bisa pegangan untuk bisa saling percaya. Dan terakhir, merealisasikan hasil perjanjian. Dengan merealisasikan hasil perjanjian yang sudah disepakati bersama, apabila pengajaran ada yang tidak sesuai dengan perjanjian, maka perlu diselesaikan melalui cara yang sudah ditetapkan dalam perjanjian. Gimana Mbak Clarissa? Baik, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, pertanyaan selanjutnya silakan dijawab. Nama saya Bagus Rami Hidayat, NIM 413. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ardita Neta, NIM 422. Proses negosiasi yang baik adalah proses yang dapat menghasilkan suatu kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat. Seandainya dalam proses negosiasi tersebut ada salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, apa tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan tersebut? Tindakan yang harus dilakukan kepada pihak yang merasa dirugikan adalah 1. Melakukan negosiasi ulang kepada kedua belah pihak tersebut untuk menghasilkan kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak. 2. Tidak mengulangi lagi bernegosiasi kepada orang tersebut. 3. Apabila perlu diselesaikan lewat pihak yang berwajib. 4. Meminta benda atau apa yang sudah diberikan untuk setidaknya menutupi kerugian pihak ini. Bagaimana Mbak Ardita Neta? Terima kasih. Bisa Iya, dipahami? Mas. Bisa diterima. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Silahkan pertanyaan selanjutnya dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Windy Wulandari, NIM 302. Apa yang dilakukan jika negosiasi tidak berhasil? Jika negosiasi tidak berhasil, yang harus dilakukan agar pembeli yang ingin membeli suatu barang dapat percaya serta yakin kepada penjual. Bagaimana Mbak Windy? Baik, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan pertanyaan selanjutnya bisa dijawab. Ya, saya Rizal Prasetyo, NIM 2019-11360 akan menjawab pertanyaan dari Mbak Maya Apriliana, NIM 2019-11567. Bagaimana komunikasi yang baik dalam bernegosiasi? Komunikasi negosiasi yang baik dilakukan oleh seseorang yang tahu dan mengerti kapan harus negosiasi dan kapan harus berhenti berbicara untuk mendengarkan pendapat yang disampaikan pihak kedua. Seseorang tersebut harus melihat, membaca situasi dan keadaan, baik kondisi psikologis lawan bicaranya maupun posibilitas hal yang ingin dinegosiasikan. Yang terpenting dalam negosiasi memang tidak hanya menyampaikan pendapat yang ingin disampaikan,
namun juga mendengar dan memahami apa yang ingin disampaikan lawan bicara. Dengan memahami maksud yang ingin disampaikan pihak kedua, maka seseorang setidaknya dapat mengatur strategi lainnya dalam bernegosiasi. Gimana Mbak Maya? Baik, Mas. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Baik, pertanyaan selanjutnya bisa dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jeffrey Yunus. Saya Dia Putri, NIM 2019-11406. Pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan agar proses negosiasi dapat berjalan dengan baik, dengan semangat dan motivasi yang tetap tinggi, sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan yang dapat memuaskan kedua belah pihak? Kita dapat menerapkan beberapa strategi dalam negosiasinya, yakni contohnya yang pertama adalah perhatikan nada bicara kita. Yang kedua, kita bisa menghindari kata-kata yang kurang meyakinkan. Yang ketiga, kita dapat melakukan riset, seperti kita mencari tahu tentang visi-visi mereka, dan kita mencari-cari tentang apa yang dimiliki mereka, sehingga dapat menyesuaikan dengan profil si calon klien tersebut. Selanjutnya adalah jangan terlalu personal. Contohnya ketika si calon sudah mulai merasakan tidak ketertarikan, maka jangan sampai kita kehilangan fokus kita. Kita harus tetap fokus pada pembicaraan dan fokus pada calon klien. Yang ketiga adalah perhatikan bahasa tubuh pada saat negosiasi. Contohnya dalam situasi ditolak, pastikan kita dapat mengontrolnya agar tidak terlalu tampak pada saat berbicara. Dan juga saat berbicara dengan klien, hindari memegang sesuatu seperti tas atau apapun yang dapat membuat kita semakin gugup. Itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Apa sudah dapat diterima, Mas Jeffrey Yunus? Ya, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Silakan pertanyaan selanjutnya bisa dijawab. Saya Dewi Bidadari Salam akan menjawab pertanyaan dari Arina Muna. NIM 2019-11584. Pertanyaannya, seberapa pentingkah kegiatan negosiasi dilakukan? Negosiasi sangat penting, karena orang bernegosiasi bisa menemukan kesepakatan kedua belah pihak secara adil dan dapat memenuhi harapan atau keinginan kedua belah pihak. Dengan kata lain, hasil dari sebuah negosiasi adalah suatu kesepakatan yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagaimana Mbak Arina Muna, bisa diterima? Sudah, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya. Silakan pertanyaan selanjutnya bisa dijawab yang belum dijawab.
Ya, bisa saya terima, Mbak. Baik, mohon menunggu untuk jawaban yang belum dijawab. Kami sedang mencari jawabannya. Saya Fitrotul Aulia, NIM 2019-11403, akan menjawab pertanyaan dari Elin Nova Widiana, NIM 2019-11320. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan negosiator profesional dan apa kriteria negosiator profesional? Jelaskan. Negosiator profesional adalah negosiator yang tahu apa yang sedang dinegosiasikan dan tahu bagaimana memperoleh apa yang diinginkan dari kedua belah pihak. Kriterianya yaitu negosiator profesional harus mengetahui pokok persoalan yang dibahas. Kedua, mempunyai kemampuan yang cakap dalam berkomunikasi. Yang ketiga, mempunyai kecerdasan dan tanggap dalam hal apapun yang sedang dinegosiasikan. Yang keempat, adil dan bertoleransi penuh kepada kedua belah pihak yang sedang bernegosiasi. Lalu yang terakhir, jujur dan juga kreatif. Bagaimana Mbak Elin, Nova, apakah jawabannya bisa diterima? Iya, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, Fitro Aulia, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, silahkan menjawab pertanyaannya. Bagi pertanyaan yang dijawab,
Yang Mbak bisa diterima. Makasih. Terima kasih Mbak Yulia. Silahkan pertanyaan yang lain bisa dijawab. Saya Nurul Widi NIM 2019-1138 akan menjawab pertanyaan dari Teti Arum Hidayatus Nisa NIM 2019-11-004. Pertanyaannya, di dalam PPT terdapat menghindari kesalahan taktis. Bagaimana cara menghindari kesalahan tersebut? Seorang negosiator menghindari kesalahan taktis adalah dengan menghindari beberapa hal yang ada dalam negosiasi. Yang pertama, mengajukan permintaan awal yang tidak logis atau permintaan tinggi untuk penjual dan permintaan rendah untuk pembeli. Yang kedua, memulai negosiasi tanpa memiliki daftar penawaran. Bagaimana dapat dimengerti, Mbak Tati? Baik, Mbak. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Nurwiti sudah menjawab. Silahkan pertanyaan yang lain bisa dijawab. Saya Bagus Rama Hidayat, NIM 413, mau menjawab pertanyaan dari Laili Juliarti, NIM 176. Apa yang harus kita lakukan apabila negosiasi tersebut tidak tercapai? Dan apakah negosiasi akan selalu berhasil dilakukan? Yang harus dilakukan adalah dilakukan lagi perundingan secara terus-menerus sampai didapatnya kesepakatan bersama. Setiap kita melakukan negosiasi dengan seseorang tidaklah selalu berhasil. Mengapa? Ada banyak alasan yang mungkin terjadi. Salah satunya adalah ketika kita melakukan negosiasi terhadap seseorang, orang tersebut tidak sependapat dengan kita dan memiliki pola pikir yang berbeda. Maka dalam hal negosiasi tidaklah selalu berhasil. Apakah bisa dimengerti Mbak Laili Juliarti? Baik, terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Bagus sudah menjawab. Selanjutnya pertanyaan bisa dijawab yang belum dijawab.
Saya Dia Putri Rahmayanti, NIM 2019-11406 akan menjawab pertanyaan dari Retna Wahyuningsih, NIM 2019-140. Saya mau bertanya, jelaskan apa saja penyebab kegagalan dalam sebuah negosiasi bisnis menurut kelompok kalian? Menurut kelompok kami, kegagalan negosiasi dapat disebabkan oleh hal-hal berikut. 1. Kurang atau tidak bisa meyakinkan pihak yang lain. Yang kedua, kurang pandai dalam menego sesuatu. Yang ketiga, komunikasi yang kurang baik atau tidak bagus antara dua pihak. Yang keempat, tidak adanya kesepakatan akhir dari nego yang dilakukan. Apa bisa diterima, Mbak Retno? Ya, Mbak, bisa. Terima kasih. Sama-sama. Mohon menunggu untuk jawaban yang belum dijawab. Kami sedang mencari jawabannya. Terima kasih. Mohon maaf, untuk tadi kami awalnya membuka dua sesi pertanyaan, namun berhubung pertanyaannya sudah ada semua, jadi kami langsung menjawab menjadi satu ya.
Dari 20 pertanyaan, masih kurang ada 2 pertanyaan yang belum kami jawab. Harap menunggu jawaban, kelompok kami sedang mencari jawabannya. Terima kasih. Baik, silahkan dijawab pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Saya Rizal Dwi Prasetyo, NIM 2019-11360 akan menjawab pertanyaan dari Mbak Uli Tiara Angelia, NIM 2019-11571. Pertanyaannya, ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam proses negosiasi. Salah satunya adalah tahap pasca negosiasi. Maksud dari tahap tersebut seperti apa? Tahap pasca negosiasi adalah tahap untuk melakukan konsolidasi bagi kedua belah pihak, di mana tahap ini memastikan apakah kesepakatan yang diambil telah disepakati bersama
dan kesepakatan tersebut diimplementasikan ke dalam suatu tindakan yang real. Setelah pasca negosiasi bisa menggunakan jasa notaris ataupun materai untuk proses akhir dalam bernegosiasi. Gimana Mbak Uli? Apakah bisa diterima? Ya, bisa diterima. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Baik, terima kasih Mas Rizal Dwi Prasetyo sudah menjawab. Satu pertanyaan kok belum dijawab, masih berusaha dicari jawabannya. Harap menunggu sebentar lagi ya. Terima kasih. Sambil menunggu jawaban pertanyaan satu pertanyaan ya. Iya Pak, kurang satu yang belum. Kurang satu, kita SS dulu saja. Kameranya dihidupkan semuanya biar di SS sama Mbak. Mas Nur Alif ada ya di situ ya? Ada Pak. Ya. Nanti jangan lupa diminta SS record sama semuanya, nanti diminta oleh yang dari kelompok, bisa diminta sama Mas Nur Alif. Sudah? Sudah di screenshot? Gimana, sudah di SS? Bentar Pak, belum Pak, bentar. Kameranya dihidupkan Mas dan Mbak biar di SS sama kelompok.
Mas kameranya dulu. Kameranya dihidupkan. Gimana sudah? Sebentar Pak, tadi masih green. Oh ya. Belum kelihatan semua. Kameranya dihidupkan semuanya, jangan lupa buat dokumentasi. Sudah? Sekali lagi.
Sudah. Sudah. Kelompok 4 yang mau menjawab pertanyaan yang terakhir tadi, monggo. Benar Pak, masih dicari jawabannya.
Barangkali ada dari Mbak-Mbak dan Mas-Mas yang mau membantu menjawab pertanyaan yang belum dijawab. Pertanyaan yang belum dijawab itu contoh strategi kompetitif dan contoh negosiator naib dari Siti Ana Ruhayaton. Saya Rizal Prasetyo, NIM 2019-11360 akan menjawab pertanyaan dari Mbak Uli Tiara Angelia, NIM 2019-11571. Ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam proses negosiasi. Salah satunya adalah tahap pasca negosiasi. Kok ini ya? Bentar. Oh ini. Contoh, Mas, bukan yang itu tadi soalnya. Ini dari Mbak Siti Ana ya? Dari Mbak Siti Ana? Ya, dari Siti Ana Ruhayaton. NIM 2019-11415 berikan contoh strategi kompetitif dan contoh negosiator naib. Ya. Negosiator naib itu kan negosiatornya kan tidak siap bernegosiasi, tidak tahu pokok persoalan yang akan dinegosiasikan, cenderung percaya begitu saja pada pihak lawan negosiasinya, dan bersedia memberikan apa aja yang diminta oleh pihak lawan negosiasinya. Misalnya Mbak Siti Ana negosiasi dengan saya, dan Mbak Siti tidak mengetahui pokok persoalan yang akan dinegosiasikan, dan saya meminta A, B, C, D, dan Mbak Siti hanya mengiyakan saja tanpa memberikan omongan apapun lah, pokoknya apa yang saya minta diiyakan saja, kira-kira seperti itu. Kalau strategi kompetitif mungkin teman-teman yang lain bisa membantu menjawab contohnya. Terima kasih. Sama-sama Mas Riel. Kurang satu Mbak yang belum dijawab, Mbak. Contoh strategi kompetitifnya. Ya, masih ditunggu. Nah, ditunggu ya, Mbak. Terima kasih buat Mas Rizal sudah menjawab. Masih kurang sedikit ya Mbak jawabannya, harap menunggu sebentar. Iya Mbak, masih ditunggu kok.
Karena si Protol Aulia yang berusia pasang tersebut akan mencoba mengambil jawaban ini Mas Rizal. Baik, ini yang mau menjawab siapa dulu ya? Atau Mas Rizal? Ya, saya mau menambahkan jawaban dari Mas Rizal, Mbak. Oh, oke. Silakan, Mbak. Tadi yang kurang contoh strategi kompetitifnya. Ya, baik, silakan. Ya, jadi misalkan ada dua perusahaan yang sedang melakukan negosiasi, misalnya perusahaan A sama perusahaan B. Perusahaan A dari awal negosiasi dia pilihnya pakai strategi yang kompetitif, di mana strategi kompetitif ini kan sasarannya mengalahkan lawan. Jadi perusahaan A dari awal dia itu pengen mengalahkan perusahaan B, mempercayai apapun yang perusahaan B lakukan. Karena perusahaan A dari awal memang ingin melancarkan tekanan sehingga perusahaan B diharapkan mengalah dan memberikan kesepakatan di mana pemenangnya itu dari perusahaan A. Seperti itu. Ini sederhananya ya Mbak. Bisa Mbak Ana, bisa diterima atau enggak? Gimana Mbak Ana, bisa diterima? Atau terlalu cepat saya menerangkannya? Kurang jelas, Mbak. Suaranya itu loh. Oh ya, saya ulangi ya. Ya. Jadi misalnya ada dua perusahaan A sama perusahaan B. Nah, misalnya perusahaan A pengen negosiasi sama perusahaan B dengan strategi yang dipakai perusahaan A itu strategi yang kompetitif. Jadi strategi ini itu adalah strategi untuk mengalahkan pihak lawan, yaitu mengalahkan dari pihak perusahaan B. Jadi akan negosiasi perusahaan A tidak percaya apapun yang dikatakan oleh perusahaan B. Karena perusahaan A mengalahkan tekanan sehingga perusahaan B mengalah dalam negosiasi. Jadi perusahaan B sehingga kesepakatan yang diambil itu dimenangkan oleh perusahaan A. Gimana Mbak Ani? Baik, bisa saya terima, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Oh ya, sama-sama. Ya. Terima kasih Mbak Fitratul Aulia sudah menjawab pertanyaan dari Ana Kalista, melengkapi jawabannya. Oke, terima kasih. Pak, ini semua pertanyaannya sudah kami jawab. Oke, kalau pertanyaannya sudah terjawab, di SS sudah selesai ya, SS sudah ya. Nanti apa-apa yang diminta Mas Nur Alif nanti ini ya, dikasihkan semuanya biar disimpan oleh Mas Alif, Mas Nur Alif. Baik, Pak. Sama sama Mbak Clarissa ya, nanti Mas Nur Alif dibantu untuk menyimpan semuanya, terdokumentasi. Itu ya Mas Nur Alif dan Mbak Clarissa dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas presentasi kelompok 4 hari ini merencanakan dan mempersiapkan negosiasi. Pertanyaannya sudah bagus-bagus, kritis-kritis, jawabannya sudah bagus. Kita ketemu besok, nanti pengumuman akan disampaikan oleh Mas Alif sama Mbak Clarissa di grup ya.
Itu, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa absen, karena absen berbatas waktu ya, sampai jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.